May I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Halo sahabat Tembikar, temu, bincang, dan karir. Kembali bersama saya Ardi. Kali ini kita hadir setelah lama ya, kita vakum. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan banyak request dari para pendengar, dari para penonton Tembikar. Kenapa tidak ada lagi yang namanya podcast tentang rekrutmen. Nah, sekarang lagi hangat-hangatnya rekrutmen bersama BUMN. Kalau tidak salah saya sudah masuk ke beberapa tahapan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melaksanakan live IG ya. Live IG, lalu ada beberapa komentar, kapan nih menghadirkan lagi kawan-kawan yang sudah pernah lolos dari seleksi rekrutmen bersama BUMN karena pengen tahu lebih jauh dan lebih detail. Nah, memang sebelumnya kita sudah sempat mempodcast dan ngobrol-ngobrol dengan salah satu lulusannya, namun masih secara general. Sekarang kita coba detailkan lagi, karena banyak sekali yang ingin tahu lebih jauh dan lebih detail seperti apa sih rekrutmen bersama BUMN. Kembali saya hadirkan sahabat kita, Mas Mirza Naufal. Selamat datang Mas Naufal. Mas Mirza atau Naufal ya? Mirza, Pak. Mirza ya, oke. Karena ada Naufal yang lain ya. Ada Naufal yang lain. Makanya kita manggilnya Mas Mirza. Mas Mirza, ya, Pak. Ini kali kedua ya? Ketiga sebenarnya. Karena sesi pertama itu ada sesi 1 dan sesi 2 part gitu ya. ya. Dua part ya. Karena relatif panjang. Jadi kita bagi 2 part. Nah, kali ini kita 1 part saja. Jadi kita akan ngebahas secara detail tentang rekrutmen bersama BUMN. Jadi Mas Mirza ini adalah salah satu lulusan rekrutmen bersama BUMN dan memilih waktu itu sesuai dengan pakaian yang digunakan di Pertamina. Bener ya, aktivitas di Pertamina ya? Betul, Pak. Sekarang kalau masih ingat Mas Mirza waktu itu diterima tahun berapa di Pertamina? Diterima di Pertamina tahun 2023, Pak. 23, jadi baru-baru ini ya? Angkatannya, ya, Pak. Oke, berapa bulan berarti sudah mengabdi nih? Kurang lebih 4-5 bulan nih. 4-5 bulan. Apa aja pekerjaannya sekarang Mas Mirza? Sekarang penempatan di production operation di lapangan Distrik 2. Lapangan Distrik 2 Field Cepu itu terdiri dari lapangan Ledok, Ngelobos, Manggi, dan Banyuasin. Jadi lebih ke pengawasan operasi produksi ya? Pengawasan operasi produksi, betul. Sudah 5 bulan? Sudah. Gimana rasanya? Mantap. Mantap ya. Jadi buat sahabat Tembikar ya pastinya juga ingin seperti Mas Mirza. Jadi buat yang menyaksikan tidak hanya untuk yang khusus memilih Pertamina saja ya. Tidak. Tapi buat karena rekrutmen bersama BUMN juga untuk perusahaan-perusahaan lain, terutama perusahaan BUMN. Jadi siapapun nanti silakan simak pembicaraan kita. Oke, tidak memperpanjang waktu Mas Mirza, karena banyak sekali yang memang sudah request nih. Bahkan tahu nggak, ini saya nggak bohong ya, jadi sudah ada beberapa testimoni yang langsung menyampaikan kepada saya ada 3. 2 itu dia, 1 dirinya, 1 adiknya, dia lolos rekrutmen bersama BUMN berkat katanya salah satunya nonton podcast kita. Alhamdulillah ya. Jadi ngebantu sekali Mas Mirza. Apa yang waktu itu kan Mas Mirza sama Mbak Amel ya waktu itu kita sudah podcast walaupun masih general tapi banyak yang sudah menyaksikan dan sudah mengimplementasikan. Dan katanya berhasil sampai lolos waktu itu kalau nggak salah satunya dia di PLN. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah kali ini mudah-mudahan bermanfaat lagi ya. Bismillah. Saya. Oke. Kita akan flashback dulu. Jadi walaupun sekarang sudah masuk tahapan saya lupa. Setelah tes bahasa Inggris. Kalau nggak salah setelah tes bahasa Inggris ya sekarang ya. Nah dulu Mas Mirza sama tahapan awalnya. Sama, Pak. Yang membedakan waktu itu tes TKD bahasa Inggris itu tidak ada waktu itu. Tes TKD dan tes bahasa Inggris nggak ada? Adanya TKD aja, nggak ada bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Inggris? Ya. Tapi di perusahaan Pertaminanya ada? Ada. Oh, berarti yang tes bahasa Inggrisnya ini dipindahkan ke yang porsinya BUMN gitu ya? Porsinya BUMN. Oh,
Tapi ini kemungkinan kawan-kawan akan ada bahasa Inggris lagi nggak ya? Belum tahu kita ya. Kalau di Pertamina ada, Pak. Tetap ada lagi. Oke, walaupun sudah lolos yang BUMN. Betul. Oke, jadi pertama dulu ada tes TKD. Tes TKD. Tes TKD itu awal-awal ya. Awal. Itu online atau offline? Online, Pak. Online juga. Nah, saya beberapa kali dapat DM ya, dapat chat dari beberapa teman-teman. Dia menyampaikan, Pak, alhamdulillah saya melebihi passing grade gitu. Iya, passing grade. Ada passing grade-nya ya? Ada. Oke. Itu gimana kita tahu passing grade-nya itu? Jadi yang saya tahu karena meskipun saya waktu itu tidak ada passing grade ya, Pak ya. Waktu itu tidak ada, cuman tetap mengikuti perkembangan rekrutmen sekarang karena teman-teman saya banyak yang terlibat juga. Nah, jadi sistemnya sekarang tuh ada passing grade-nya, Pak. Jadi ketika kita selesai mengerjakan, itu langsung ada skor yang muncul di situ, Pak. Oh, apakah kita up atau di bawahnya gitu di atas ya? atau di bawah, gitu. Kalau seandainya up itu otomatis lolos atau belum ya? Belum tentu lolos. Oh, belum tentu. Karena nanti sistemnya pemeringkatan, Pak. Oh, diperingkatkan lagi. Iya, jadi ketika pengumuman nanti muncul skor dan juga ada peringkat. Oke. Peringkat berapa Artinya dari berapa. panitia itu sudah menetapkan untuk tahapan 1 nanti akan diambil sekian mungkin ya. Betul. Maka diperingkatkan. Diperingkat. Oh, sip. Semakin Nah, setelah itu ada tes bahasa Inggris. Kalau zaman Mas Mirza nggak ada ya? Nggak ada. Nah, setelah bahasa Inggris ini, kalau nggak salah mereka langsung ke perusahaannya. Betul. Nah, apalagi tahapannya setelah itu? Ke TKB waktu itu kalau di saya yang Pertamina, Pak ya, itu TKB-nya ada 2. Pertama adalah online test dan juga ada wawancara. Online test dan wawancara, tapi itu terpisah. Terpisah. Satu-satu ya. Satu-satu. Berarti pertama ada online test dulu. Test dulu. Apa tesnya online? Online test itu tentang psikotes ada. Terus ada juga TKD dasar juga ada lagi. Oh, TKD seperti yang sebelumnya. Seperti sebelumnya ada lagi. Mirip atau Mirip. mirip? Cuman lebih ke cara jawab cepat gitu sih. Oh, oke. Gitu, Pak. Nanti kita Tapi bahas yang bagian itu ya. Jadi yang online ini ada psikotesnya, ada TKD, 2 itu aja. Sama ada bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggris lagi, tes bahasa Inggris. Online itu sekaligus. Sekaligus. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Oke. Nah, untuk TKD, untuk psikotes, itu tentang apa yang diteskan oleh Pertamina? Psikotesnya waktu itu lebih ke bermain kata sih, Pak. Permainan kata. Maksudnya contoh kayak sinonim, antonim. Oke. Gitu. Terus disebutkan deskripsi yang panjang gitu nanti kira-kira dari kesimpulan tuh apa poinnya gitu dalam waktu yang cepat. Oh, oke. Jadi ada permainan kata. Karena ini online ya. Online. Terus selain itu apa lagi? Kalau permainan kata ini berarti ada sinonim, ada antonim, akronim. Oh, ada gambar juga. Gambar juga. Gambar tuh gimana? Contohnya Gambar seperti contoh apa? kayak kubus. Kubus nanti misalkan secara dua dimensi seperti ini gitu ya. Terus nanti kira-kira kalau dilihat dari angle sebelah kiri seperti Jadinya apa bentuknya gitu. Oke, Dan itu soalnya tidak terbatas, Pak. Oh, banyak. Artinya tuh kita dalam satu sesi dikasih misal sesi gambar 5 menit, sesi sinonim antonim 5 menit. Nah, nanti tuh dari setiap sesi itu mungkin kita paling banyak dapat berapa dan juga ketelitian ternyata, Pak. Oke, ketelitian dan ketepatan ya. Ketepatan, betul, Pak. Artinya dalam 5 menit itu jumlahnya banyak. Banyak. Tergantung kita secepat apa, seteliti apa, dan setepat apa gitu ya. Selama saya tes belum pernah sampai selesai habis. Sampai selesai. Artinya memang disediakan banyak ya. Tapi kalau sepemahaman Mas Mirza, apakah memang kita harus sebanyak-banyaknya atau mungkin lebih baik ya kita seoptimalnya tapi nilainya bagus gitu? Kalau menurut saya sih kayaknya yang penting betul dan berusaha sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, ya. Jadi sahabat semua, dalam mengerjakan psikotes, apapun itu bentuknya, baik itu online maupun offline, jangan tertipu dengan terlalu banyak ya. Sebanyak-banyaknya mengerjakan tidak. Saya ingat juga saya pernah tes dulu ya, waktu itu saya offline. Saya waktu itu sampai dengan, waktu itu saya lupa. Salah satu contohnya yang tes koran. Tes koran itu kan banyak banget. Wah. Jadi pada saat ngerjakan, saya lihat ada teman saya kenal. Sampai dia nambah kertas lagi. Wah, orang saya salaman 1 aja belum selesai gitu ya. Nah, ini saya pikir, oh ini hebat banget orang ini gitu. Iya. Udah, saya tetap aja seperti biasa. Lalu pada saat pengumuman ternyata yang bersangkutan nggak lolos. Artinya apa, sahabat? Ternyata tidak mencari yang paling banyak ngerjakan. Betul. Tapi mungkin benar tadi, yang penting sebanyak apa kita benar. Ya, tapi tetap diusahakan dapat mengerjakan sebanyak mungkin. Betul. Gitu ya.
Sama ada satu tips nih Pak. Ini kan terkait psikotes yang baik. Biasanya ada pertanyaan yang netral, setuju, sangat setuju, atau tidak setuju dan sangat tidak setuju. Oh, itu ada bagian pertanyaan. Ada bagian pertanyaan. Tips saya itu gini. Ini nggak tahu ya, ini dibocorin boleh nggak ya? Oh, ya ini kita cuma, dan ini baru pendapat ya. Mas Mirza pun baru nebak-nebak kan, bukan berarti memang mendapatkan bocoran secara langsung, nggak ya? Betul. Jadi ini masih secara analisa. Apa menurut Mas Mirza? Menurut saya, jikalau itu dari deskripsinya ada menyangkut hal-hal yang nilai moralnya kurang bagus, intinya kayak misalkan saya mencuri atau saya dikasih kesempatan korupsi, itu sebisa mungkin jangan sampai mendekati netral. Kalau bisa tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju. Oke. Itu sangat hati-hati di situ waktu itu. Itu ada pilihan. Ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan, tapi semuanya negatif. Sangat tidak setuju, tidak setuju, gitu. netral. Ya. Nah, kita milih yang mana? Yeah. Nah, artinya kita harus mengusahakan agar yang kita pilih itu jangan ada mendekati netral. Kalau itu buruk. Oke, kalau dia buruk. Kalau dia buruk. Itu jangan sampai netral, kalau bisa tidak setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. Yeah. Tapi kalau dia positif, setuju atau sangat setuju? Kalau positif, nggak juga. Nggak juga. Kalau itu kembali ke pribadian masing-masing. Oh, sepakat. Quotes-nya di situ. Jadi jangan juga kita mentang-mentang ya saya selalu berlebihan. Kadang juga memang tes ini kan ada ini ya. Sebenarnya dia nanti pada saat kita menyelesaikan dia membentuk pola gitu ya. Betul. Dari pola ini kelihatan mana yang benar-benar kita jujur menjawab apa adanya, mana yang kita melebih-lebihkan gitu ya. Nah, jadi tadi kalau bentuk psikotesnya itu ada tes kata, ada gambar-gambar, ada tadi yang setuju, pilihan setuju tidak setuju, apalagi bentuk yang lain yang masih ingat Mas Mirza? Sama misalkan Mirza lebih pintar daripada Rani. Rani lebih pintar daripada Budi. Nah, itu kayak 4 kata, nanti ditanyain siapa yang paling pintar gitu. Oke. Artinya kita connecting ya, menghubung-hubungkan. Tapi gitu dalam ya? bentuk deskripsi, nanti ditanyain yang terbaik atau yang terburuk gitu. Iya. Itu banyak juga soal yang seperti itu. Cukup melelahkan. Oke. Tipsnya harus bawa coret-coretan sih, Pak, yang kayak itu. Tetap ada kayak kita membuat ini ya, kayak apa ya, nyoret-nyoret lah. Pada saat misalnya Mirza lebih pintar dari Rani, berarti Mirza dibuat kodenya apa? Main kode ya? Main kode. Jadi latihannya di rumah seperti itu? Karena triknya tuh biasanya namanya tuh dibuat susah, Pak. Rani, Rimi, dan membuat kita gitu makin bingung, deket. Iya, benar-benar. Sehingga ya kita sendiri juga pasti akan, tadi Rani apa Rini ya? Iya, betul. Iya. Ya itu memang psikotes seperti itu ya? Oke, ada bentuk lain lagi Mas Mirza yang masih ingat bentuk tes psikotesnya? Itu sih, Pak. Secara general itu berapa lama waktunya ya kurang lebih? Untuk itu aja. Sepertinya 2 jam tuh, Pak. Psikotes aja? Iya, Pak. Psikotes aja atau semuanya? Termasuk bahasa Inggris? Termasuk bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu disimpan di akhir, Pak. Bahasa Inggris disimpan di akhir. Oke. Sekarang psikotes clear ya. Ada masukan apa nih Mas Mirza untuk kawan-kawan, sahabat Tembikar? Dia mungkin perlu latihan di rumah, baca-baca tentang apa? Secara tips general, perbanyak latihan soal. Latihan soal yang tadi kalau udah saya bocorin kan ada gambar-gambar dan bentuk-bentuknya itu kalau bisa dilatih dan sediakan pensil, kertas, gitu ya. Cuman terkadang adanya pensil dan kertas itu ada pro kontra nih, Pak, gitu. Kenapa? Maksudnya, ini dianggap mencontek atau tidak? Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau kita hanya sekedar untuk coret-coret enggak ya. Padahal karena kita yang ngebantu itulah. Tapi kalau nama psikotes itu Mas Mirza ya sebenarnya balik lagi kadang ada orang yang malah dia lebih mudah dia tanpa bantuan apa-apa. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi semua dipikirin. Bener-bener dia main pikiran aja. Kadang juga kan sebenarnya psikotes itu tidak melihat kita pintarnya. Ini jago menghitung, enggak. Tapi orang, karena walaupun ada hitung-hitungan bukan berarti yang akan lolos itu orang yang memang ahli matematika, tidak. Orang yang enggak jago matematika pun bisa ngerjakan itu asal kecerdasannya main. Betul. Contoh misalnya ada jumlah tambah-tambahan gitu ya. Tambah ribuan sekian. Kan kalau orang pintar pasti dia akan nambahin satu-satu. Tapi orang cerdas kan ada pilihan ya. Dia tinggal memilih mana yang mendekati. Possibility-nya mana. Nah, itu sebenarnya yang ujinya. Jadi jangan sampai kawan-kawan berasumsi yang di rumah ya.
Oh, psikotes ini cukup untuk orang-orang yang pintar menghitung saja, yang ini enggak. Harusnya enggak ya? Enggak, Pak. Tips apa lagi? Tadi yang pertama Mas Firza tadi usulkan latihan di rumah. Kira-kira ada nggak ya? Kalau kita searching di web itu ada nggak contoh-contoh soal seperti itu, ada nggak ya? Karena waktu itu saya cukup contoh-contoh seperti latihan TKD-nya CPNS sih, Pak. Oke, latihan yang itu ya? Iya, waktu itu entahlah maksudnya entah itu menolong atau enggak, cuman mungkin yang udah kerjain yang lama otaknya mungkin udah mulai. Oh iya, waktu itu Mas Mirza sudah ada aktivitas kerja ya? Iya, mungkin mesin dikit. Perlu. Oke. Nah, jadi tetap latihan, mungkin yang walaupun bukan BUMN tapi yang TKD yang PNS itu ada mirip-miripan juga ya. Oke. Mungkin istirahat yang cukup itu pasti. Itu pasti. Nah, nanti bagian yang persiapan diri ini terakhir ya. Kita coba kasih tips juga buat sahabat tembikar dimanapun. Jadi ini nanti endingnya nanti pokoknya jangan sampai putus sekarang, harus sampai selesai simak kita ya. Nah, tadi tentang psikotes. Nah, nanti kalau dia nanya tentang psikotes boleh nanti di kolom komentar saya undang lagi. Siapa? Oke. Nah, selain psikotes ternyata ada juga TKD. TKD versinya Pertamina. Itu tadi, Pak. Yang psikotes tadi. Yang psikotes sama bahasa Inggris tuh itu dua itu aja. Aja. Nggak ada tes yang lain lagi ya. Oke. Nah, setelah psikotes ada tes bahasa Inggris. Iya. Nah, online tuh, Pak. Dalam satu rangkaian yang sama. Oh, jadi setelah ada jeda nggak? Iya, agak ada. Oh, langsung. Oke. Jadi setelah kita mengerjakan yang gambar-gambar kata-kata tadi, terus Englishization gitu. Oh, ada sering pertanyaan ke saya untuk tes bahasa Inggrisnya Pertamina itu seperti apa sih? Apa kayak kita tes TOEFL? Apa kayak kita tes TOEIC? Apa kayak tes apa? Nah, menurut Mas Mirza sudah ngalamin tes kita tuh mirip-mirip tes seperti apa sih? Apakah kayak TOEFL atau seperti apa? Kalau tes bahasa Inggris, menurut saya karena saya juga emang bukan yang ahli banget, jago-jago banget bahasa Inggris ya. Yang penting waktu itu kalau bahasa Inggris saya modal nekat sih, Pak, jujur, Pak. Oke. Artinya gini, bukan berarti kita harus mempersiapkan diri, ini harus punya keahlian skor TOEFL harus sekian gitu, enggak ya? Iya, mungkin karena waktu itu masih dipisah kali, Pak ya. Jadi agak dimudahkan gitu. Oh, oke. Jadi kalau mungkin yang sekarang contohnya seperti apa yang soal yang waktu itu masih ingat nggak yang muncul tentang bahasa Inggris? Kalau yang waktu itu saya ingat bahasa Inggris tentu terkait ini apa ya? Kayak satu deskripsi gitu, terus titik-titik ada cerita. Oke. Itu kosong dulu, yang satu pendek gitu. Terus ada lagi yang full cerita panjang banget nih. Itu digunakan untuk 5 soal. Oke, kayak kalau kita ada ujian bahasa Inggris waktu di sekolah kan memang gitu ya. Paragraf untuk 5 soal. Iya, betul. Nanti sama juga nanti paling pokoknya kayaknya seperti kita ujian bahasa Inggris pada umumnya lah ya. Seperti ujian pada umumnya. Iya. Nah, ada tips nggak nih untuk kawan-kawan sahabat semua yang ingin mempersiapkan diri untuk tes bahasa Inggris? Kira-kira yang seperti apa belajarnya gitu? Apakah perlu latihan lagi atau seperti apa? Kalau saya waktu itu salah satu tips yang ini yang soal panjang ya. Saya baca soalnya dulu sih. Mungkin ini tips yang sederhana. Tapi terkadang kala itu soalnya itu tidak serumit itu gitu maksudnya. Cuman seolah-olah pertanyaan tuh panjang, banyak cerita gitu. Padahal sebenarnya soalnya tuh sederhana. Jadi emang kita dipancing buat menghabiskan waktu aja sih, Pak, itu. Iya. Gitu. Nah, sama ini ada juga saya pernah ada yang nanya ya untuk bahasa Inggris, perlu nggak sih untuk bahasa Inggris Pertamina ini kayaknya sering keluarnya itu kayaknya kosakata baru gitu. Kayak kosakata industri, bener nggak sih atau enggak? Enggak sih, Pak. Umum aja ya? Umum sih, Pak. Oke. Jadi nggak usah khawatir ya, sebenarnya nggak juga identik gara-gara ini sudah ke perusahaan artinya nanti keluar kosakatanya tentang Pertamina gitu enggak ya? Pak. Oke. Sip. Nah, itu tes online TKD. Bahasa Inggris TKB. TKB. TKB itu apa sih? Tes kemampuan bidang. Oh, karena sudah masuk ke perusahaan. Kalau tadi TKD. Dasar yang waktu masih BUMN. Nah, ini dia tes psikotes sama bahasa Inggris langsung online. Dari sini langsung wawancara atau nunggu pengumuman? Nunggu pengumuman, Pak. Oh, oke. Artinya ada pemotongan lagi ya? Pemotongan lagi. Nah, ini memang sangat menentukan ya.
Berapa lama waktu itu Mas Mirza antara tes online dengan diumumkan lolos atau tidak lolos? Coba Pak. Ada ininya, ada bocorannya. Saya udah membawakan bocoran. Saya Gak apa-apa, lihat aja. Karena pengen biar teman-teman dapat gambaran ya. Iya, karena aktual, sering banget yang nanya gini, Pak, kok saya belum ada panggilan? Kok ini lulus nggak? Nah, dulu berapa lama durasi? Ingat nggak? Waktu itu saya ingat Pak, online tes Pertamina yang TKB itu di tanggal 14 Juni. Oh, sekitar setahun yang lalu ya. Mirip nih, setahun yang lalu. 14 Juni 2022. Iya. Itu tes TKB-nya. Berarti yang psikotes sama bahasa Inggris. Betul. 14 Juni. Terus diumumkan? Tanggal 19. Wih, deket ya? Dekat 1 minggu. Nggak nyampe seminggu loh. Nggak nyampe seminggu? Iya, benar-benar maraton langsung. Wah, ini gimana panitia kan? 19 pengumuman dan dilaksanakan wawancara itu tanggal 22. Sebentar. Tanggal 14 tes TKB, tanggal 19 pengumuman bahwa lulus tahapan tersebut untuk ikut wawancara. Wawancara tanggal berapa? Tanggal 22. Hanya berapa itu? 3 hari? 3 hari. Wah, oke. Ya, sahabat, jadi ini gambaran ya. Belum tentu juga nanti yang periode ini sama seperti itu. Tapi gambarannya seperti itu. Nah, dulu disampaikannya, diumumkannya tuh via apa? Email, Pak. Email? Di WA-in juga nggak? Enggak. Di SMS nggak? Enggak. Berarti benar-benar via email? Via email. Oh, via aplikasi yang itu? Gmail. Enggak, yang kan saya ingat dulu yang waktu kita podcast yang sebelumnya. Hijau-hijau itu enggak? Kalau yang di TKB waktu itu langsung masuk ke webnya Pertamina, Pak. Oh, sudah nggak main hijau-hijau lagi? Hijau-hijau nanti balik lagi kalau udah hijau itu kalau udah TKB total. TKB itu kan terdiri dari online tes sama wawancara. Oh iya, berarti nunggu wawancara ini. Jadi hijaunya belum. Kalau seandainya sudah ternyata wawancaranya lulus, baru hijau. Baru ada hijau. Apa istilahnya kalian dulu hijau apa? Ya semangat hijau terus. Semangat hijau terus. Bismillah hijau terus ya. Oh, bismillah. Kayaknya sekarang masih gitu juga ya. Mungkin kayak masih. Harusnya masih warnanya masih ada. Oke. Nah, hanya berapa hari ya? Waktu itu Interview apa waktu itu yang disampaikan? Interview HR, interview user atau interview apa? Itu waktu itu langsung bebarengan. Jadi dalam satu M-Teams apa Zoom ya waktu itu ya. Nah, misalkan di M-Teams ya. Nah, itu ada HC sebagai moderator, ada user yang nanti jadi bos kita, jadi supervisor atau jadi admin kita. Terus ada dari waktu itu mungkin dari manajemen ya Pak ya? Iya. Dari manajemen sama satu ada dari orang HSSE waktu itu Pak. Oh, berarti ini gabungan? Gabungan. Tapi belum top manajemen? Belum. Ada HR-nya, ada usernya, ada beberapa fungsi terkait. Iya, berapa orang waktu itu? Masih ingat nggak? Itu empat orang. 5 termasuk saya. Online? Online. Aplikasinya apa? Aplikasinya kalau MS Team atau Zoom atau M-Teams waktu itu. Waktu itu MS Team. Iya. Jadi sahabat, kalau Pertamina ini kita kebanyakan kalau online menggunakan MS Team. Jadi kalau yang lain biasanya Zoom ya. Kalau kita MS Team, Microsoft Team. Jadi untuk siap-siap silakan yang belum punya aplikasinya download dulu. Sebagai install doa. dulu. Iya, sebagai doa. Jaga-jaga seandainya nanti diundang sampai ke interview gitu ya. Saya udah siap nih aplikasinya. Ya. Nah, masih ingat nggak waktu interview itu online secara waktunya pagi, siang, sore, malam? Waktu itu pagi. Memang jadwalnya pagi. Itu dapat pagi. Waktu itu dikirim email oleh panitianya langsung tanggal, langsung jam, langsung gimana? Waktu itu harus standby dari jam 9 setahu saya Pak. Seingat saya. Jam 9 itu berapa menit sebelum jamnya kita? 1 jam? 45 menit buat prepare. Jadi sistemnya itu kayak nanti mungkin di satu nunggu di lobby ya? Nunggu di lobby. Oke, untuk prepare. Dan fix waktunya 40 menit. Untuk apanya? Untuk setiap sesinya. Oh, setiap sesi interviewnya? 40 Jadi menit. Dia ngingetin itu? Iya, ada timekeepernya. Ada tahapan dulu nggak? Misalnya waktu wawancara tuh, kalian harus memperkenalkan diri dulu, ini sekian menit, ada gitu nggak? Ya, waktu itu kalau nggak salah dari moderatornya ya, HC itu pertama tentu memperkenalkan ke wawancaranya, dan juga memberikan kesempatan kita untuk memperkenalkan diri. Ya,
in English atau in Indonesia. bahasa aja? Bahasa. Oh, semua in bahasa ya? Bahasa. Ada kemungkinan disuruh bahasa Inggris gitu nggak? Selama saya baca-baca dan di Telegram ya Pak, itu belum ada sih. Telegram kenapa sih ada ya beberapa forum-forum Iya, gitu biasanya ya? gitu, berkumpul, saling mencari Informasi. informasi. Oke. Nah, kita sudah memperkenalkan diri, terus diri. 4 atau 5 tadi yang interview? 4 ya. 4 yang interview ini itu nanti secara bergantian bertanya. Iya. Waktu itu Mas Mirza ingat nggak seputaran apa sih yang ditanyain? Waktu itu tentu memperkenalkan diri dulu. Oke. Sambil nanti di belakang kita bahas strateginya Pak ya. Iya benar. Memperkenalkan diri. Setelah itu masing-masing interviewer menanyakan tentang profil kita. Dan itu kan waktu kita sebelum online tes, itu kan kita udah membuat akun rekrutmen Pertamina Pak itu Pak. Oh, kita ada akun sendiri. Iya, dan itu suruh mengisi kayak CV-nya. Ada kayak CV, ada profil gitu Profil kita gitu, isi. iya. Itu kapan kita dikasih tahu bikin akun itu? Setelah lolos TKD BUMN. Lah, TKD yang BUMN. Iya, BUMN. Oh, setelah lulus TKD berarti sebelum kita tes online. Iya, sebelum Oh, online. gitu kita sudah bikin. Itu apa bentuknya? Jadi kayak akun. Rekrutmen.pertamina.com. Nanti kita punya user ID sendiri, password sendiri. Betul. Nanti digunakan itu. Iya. Oh, diisi. Diisi. Perlu ada dokumen-dokumen yang disubmit atau cuman mengisi kolom aja? Waktu itu hanya mengisi Pak. Mengisi kolom aja. Paling Jadi sama gambar profile picture kita. oh, isi profil picture ya. Oh ya, foto ya. Iya. Tapi kayak harus mensubmit kayak ijazah gitu-gitu nggak ada di situ ya. Seingat saya karena mungkin saya itu ini Pak ya. 2-3 tahun sebelumnya sudah sering mencoba. Jadi ketika saya udah masuk sudah ada. Oh iya. Ya, oke, jadi tetap Sepertinya sudah jaga-jaga wajib ya. itu. Ya, artinya tetap jaga-jaga. Kalau seandainya ternyata harus mengisi dan harus mensubmit beberapa dokumen gitu ya. Oke. Nah, di situ sudah ada profil, artinya user itu bertanya tergantung apa yang kita isi. Betul. Oh, dan itu berarti saya tidak lupa. Tidak expect karena bakal digali itu. Oh, dan nggak, maksudnya dulu sih nulis apa nggak sampai gitu nggak? Iya bener Maksudnya ya. mungkin kan kadang-kadang kita kalau mengisi tuh mungkin dibaguskan katanya. Bener, dilengkapi, dideskripsikan yang bagus. Ini nggak tahu kalau bakal itu yang ditanya. Iya, itu mungkin bisa jadi bocoran buat nanti yang Iya, akan pada saat ngisi hati-hati karena mungkin akan itu jadi bahannya. bahan. Betul. Beberapa contoh pertanyaannya apa waktu itu Mas? Karena saya kan udah pengalaman kerja. Oke. Itu kan saya ngisi deskripsi pekerjaan saya ngapain aja itu. Nah, itu ditanyakan. Lebih banyak ke sana Iya, ya. Jadi pengalaman waktu itu berapa lama kerjanya? Hampir 2 tahun. Oh, lumayan lama. Artinya banyak sekali hal yang bisa digali ya. Berarti full interviewer itu nanyanya tentang pekerjaan. Iya. Sempat nyinggung tentang kuliah. Sempat, karena di situ saya memasukkan pengalaman di perkuliahan. Oh, aktivitas. Ya, aktivitas. Oh, ditanyain juga. Betul, Pak. Organisasi gitu? Organisasi. Contoh pertanyaannya apa terkait itu? Mas Mirza dulu kan di kuliah gitu. Di perkuliahan dulu itu aktivitasnya Aktifnya apa apa aja sih, Mas? saja? Aktifnya di apa aja gitu. Oke. Saya baca-baca ini ada salah satu aktif di salah satu organisasi. Ditanyain itu digali. Betul. Berarti tadi kalau bagi yang sudah bekerja, persiapkan harus mengingat lagi ya. Iya. Semua yang tentang pekerjaan apa ingat nggak? Yang tentang pekerjaan apa salah satu activity atau pencapaian yang paling membanggakan ketika Selama kamu bekerja. yang Jadi, paling membanggakan. jadi mungkin kita membuat apakah Yang ada paling kayak impactful inovasi, gitu. ada mungkin menyelesaikan masalah tertentu gitu Iya, ya. betul. Berarti harus ingat itu ya. Ya, dan bahkan itu ditanyakan kayak misalkan kamu punya ide itu tuh Mas ya gitu. Nah, itu kamu gimana proses punya Mendapatkan ide itu. mendapatkan ide itu dan juga menyampaikan ke manajemen kan Iya. waktu itu posisinya juga bukan yang di tinggi Masih anak banget. baru Iya, gitu masih ya. anak baru bisa inovasi gini. Gimana biar bisa idenya diterima Betul. gitu. Apa yang kamu lakukan Betul, gitu ya. itu tahapan. Jadi dari situ mungkin yang digali adalah cara komunikasi kita. Iya. Sama prosesnya. Betul. Oke. Nah, itu yang untuk pekerjaan berarti harus mengingat-ingat lagi aktivitas, pencapaian, mungkin ada inovasi apa dan lain sebagainya. Untuk kuliah, organisasi, kegiatan. Tentang prestasi ditanya nggak ya? Tentang prestasi ada ditanya juga. Ada. Waktu itu menyantumkan. Menyantumkan. Oh, ditanya di situ. Ditanya juga. Oh, apanya yang ditanya waktu itu? Waktu itu kan saya juara 1 karya tulis ilmiah. Oke. Terus ditanyakan
di mana dan apa karyanya gitu. Mungkin karena interviewernya keterbatasan waktu ya, jadi mungkin sekedar mengulas kembali gitu aja sih Pak. Mungkin interviewernya juga perlu validasi ini bener nggak nih yang ditulis gitu. Apalagi waktu itu cuma 45 menit ya, jadi dia benar-benar memilah-milih lagi gitu. Apalagi selain tadi tentang aktivitas kerjaan, mungkin kalau bagi yang belum banyak pengalaman kerja akan lebih banyak tentang kuliahnya ya, di dominan ya. Ini karena udah 2 tahun lebih banyak dominan kerjaan. Ke kuliah, prestasi, apalagi kira Mas? Prestasi, terus tadi pekerjaan juga selain menyinggung prestasi, disinggung hal-hal yang keseharian, tapi kira-kira kamu menguasai nggak di bidang itu gitu. Gitu. Misalkan waktu itu saya kan sebagai engineer bukan engineer, sebagai electrical designer juga kan Pak. Itu disuruh gambarin juga. Kayak waktu itu kan di electrical ditanyain apa ya namanya, kayak di sana tuh tegangan kerja di perusahaan tuh berapa aja nominalnya gitu. Jadi dari berapa kafe step up di mana gitu, travel gitu. Udah ada agak lupa nih, Pak. Nah, tentang Pertamina-nya sendiri ditanyain nggak? Kamu paham nggak tentang Pertamina, prosesnya seperti apa? Waktu itu sempat ditanya nggak? Waktu itu nggak sempat ditanya, Pak. Oh, karena memang sudah banyak menggali tentang personality, karena sudah pengalaman kerja, dia menggali itunya. Iya, tapi waktu itu sudah saya siapkan kayak minimal di Pertamina itu ada subholding apa aja, kepala dari tiap subholding itu apa aja, proses bisnisnya seperti apa, hulu dan hilir seperti apa. Itu wajib dikantongin sih Pak menurut saya. Ya jangan sampai kosong sama sekali ya. Ya karena gini sahabat semua, bagian itu biasanya ditanyakan, tapi kalau seandainya tidak ada lagi bahan tentang personalnya yang bisa ditanya gitu. Tapi kalau bahan tentang personalitinya itu banyak yang bisa digali, maka akan dihabiskan di situ, Mas Mirza. Nah, tapi banyak yang seandainya cuma sedikit, CV-nya sedikit, apa yang sedikit, maka akan digali tentang keilmuannya. Tentang paham nggak tentang perminyakan, seperti apa proses bisnis Pertamina, seperti apa operasi produksi itu akan digali seperti itu. Kalau seandainya tentang personality ini nggak ada lagi yang perlu digali gitu. Iya, betul. Makanya sangat penting sekali kita CV kurikulum vitae itu benar-benar kita jabarkan sebaik mungkin sehingga bahannya dari sana. Iya, betul, Pak. Nah, itu sih sahabat ya. Nah, tentang interview 45 menit. Berasa lama atau berasa sebentar itu ya? Kurang sih, Pak. Kurang bagi yang memang pada saat itu mengalir ya. Betul, Pak. Bagi yang mungkin ketakutan, nggak tahu mau jawab apa, ini mungkin lama sekali mungkin ya. Gitu. Keringetan. Padahal online ya? Online, Pak. Ada kendala apa kira-kira yang mungkin... Nah, sebelum kendala deh, untuk tentang interview, apa yang perlu dipersiapkan oleh sahabat semua kira-kira? Masuk tips ya Pak ya? Tips, masuk tipsnya untuk interview. Waktu tips, yang kuncinya itu menurut saya ketika HC melemparkan pertanyaan ke kita, perkenalkan diri Anda gitu. Itu menurut saya itu adalah panggung kita gitu. Ibaratkan kita sebuah produk gitu, kita harus tahu nih headline dari diri kita. Diri kita nih apa? Itu apa aja yang harus di bold, yang harus ditegaskan tuh kalau bisa tips saya sebelum interview kita tulis mengenai diri kita sendiri gitu. Betul. Menurut saya itu yang harus dipersiapkan. Jadi setelah kita tulis misalnya dari nama yang singkat-singkat ya, prestasi, kelebihan itu mungkin kalau emang mau dikuatkan di kelebihan kekurangan monggo gitu. Nah, waktu itu saya sering latihan di depan cermin, Pak, gitu. Cara bicaranya, cara menyampaikan. Dan kita pakai timer, Pak. Karena waktunya terbatas ya? Iya. Jangan sampai kita udah dikasih panggung, silakan perkenalkan diri. Saya perkenalkan tidak dimanfaatkan. Saya Mati Zanoval. Gitu-gitu. Ya, itu kita jangan sampai buang-buang waktu di itu, Pak. Nah, yang bagian ini sebenarnya mau gimana pun kemungkinan besarnya saya pikir 90% akan ditanyain. Pasti, maka sebaiknya latihan. Betul ya? Betul. Latihan tadi bener nih Mas Mirza buat poin-poinnya. Pada ini kalau online itu masih sempat bisa baca ya? Kalau saya waktu itu masih nyiapin contekan di Iya, tetap siapin contekan kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, itu kan kelebihan keringanan kita kalau kita online gitu. Kita bisa aja membuat contekan, ini jangan sampai terlewat gitu ya. Bikin aja poin-poin besarnya. Nah, tinggal seperti apa kawan-kawan semua melatih cara bicaranya. Iya. Sangat penting sahabat semua, karena apalagi ini poin awal ditanyakan oleh interviewer.
dan seperti apa kita menyampaikan ini akan berdampak dengan efek setelahnya. Ke 45 menit ke depan. 45 menit ke depan. Di saat kita ngomong itu enak, kita menyampaikannya itu lebih interaktif, Betul. menarik bagi interviewer, maka ini akan lebih terasa enaknya gitu. Betul. Kuncinya di situ memang, saya setuju. Jadi jangan lupa bikin dulu coretannya, coretannya apa-apa saja poinnya, karena tadi panggung kita untuk jualan diri. Untuk jualan diri. Ini menjual diri memang benar-benar. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, kalau ada sering pertanyaan gini Mas Mirza, sering pertanyaan. Untuk untuk perkenalan itu sebenarnya apa aja sih yang sebaiknya dikenalkan gitu. Takutnya nanti sampai hobi lah, sampai alamat lah, agama lah. Itu tadi sempat penting. mau saya ceritakan juga. Jadi ketika kita menyusun headline dari diri kita, menyusun apa maksudnya kelebihan tuh apa yang bisa dijual dari kita gitu. Misalkan nih, katakanlah pernah juara A, B, C, pernah berkontribusi di organisasi A, B, C. Kalau bisa itu kita bikin semua. Mungkin kalau kelebihan kekurangan diri nggak apa-apa, masukkan aja. Tapi itu urutkan dari mana yang paling menjual gitu. Kalau misalnya kita udah kehabisan, aduh udah nggak ada lagi yang mau kita bicarakan. Baru gitu. diambil itu. Baru ambil itu yang kelebihan kekurangan. Soalnya gini Pak, karena kelebihan kekurangan itu kan apa ya? kurang faktual dan kurang bisa. Misalkan saya pintar, saya jujur. Ya gimana buktinya? Gitu. Apa buktinya apa? Ukurnya apa? Ukurnya apa? Ya benar. Mungkin sebaiknya itu bisa disimpan. Nanti kalau bisa jadi untuk bahan interviewer nanya. Kalau misalnya kita sampaikan, saya setuju. Nah, mungkin memang sebaiknya yang kita sampaikan itu ya pasti nama lengkap, nama panggilan, domisili mungkin domisili penting juga. Domisili penting karena biar tahu ini anak mana sih. Ya, mungkin jodohnya kalau ternyata interviewer kota yang sama. Kota yang gitu. sama. Oh, jadi bahan. Oh, kamu dari Palembang. Oh, adik saya gitu. Oh, ya gitu kan biasa seperti itu. Ini jadi bahan penting. Lalu kayak hobi gitu nggak usah. Alamat lengkap nggak usah. Agama juga nggak usah. Nah, yang setelah nama domisili saat ini aktivitas ya. Aktivitas keseharian maksudnya. Keseharian. Apakah bekerja, kuliah atau apa. Nah, nanti kalau seandainya sudah bekerja, mungkin perlu disampaikan saya pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhirnya saya adalah ini kalau sudah bekerja. Tapi kalau belum bekerja ya tinggal disampaikan langsung dari awal. Saya tamatan mana seperti itu. Nah, baru nanti seperti tadi saya selain itu misalnya gitu ya. Selain saya bekerja, saya juga punya aktivitas lain. Mulai nih jualan nih. Aktivitas lain. Ada organisasi di kemasyarakatan. Saya sebagai ini. Dan saya juga ternyata orangnya aktif misalnya, berkompetisi. Mulai nih menjual lagi tentang prestasi. Nah, kalau kompetisi yang sering saya ikuti adalah karya ilmiah. Saya pernah ikut lomba ini dan alhamdulillahnya mendapatkan juara pertama misalnya seperti itu. Itu mungkin sekilas tentang saya, gitu ya. Kalau kita udah ngejelasin prestasi perkuliahan, pasti nanti akan disinggung. Nah, ini dengan banyaknya aktivitas saat perkuliahan, kuliahnya gimana? IPK-nya gimana? Nah, dibuktikan dengan IPK. Kalau bisa teman-teman mungkin nanti ada juga yang masih perkuliahan nih Pak gitu. Ya sebisa mungkin IPK dijaga stabil, tapi juga itu di luar IPK itu harus diperjuangkan juga. Iya, harus tetap ada aktivitas lain gitu ya. Pak. Kalau saran saya sih IPK tuh walaupun kadang juga beberapa persyaratan harus minimal sekian ya kalau bisa kita tetap di atas 3 ya. 3, berapa bebas lah. Betul. Penting di atas 3 karena kalau udah 2, itu kayaknya kayak males gitu ya. Kayak jadi bagi yang masih belum mencapai 3 sebaiknya ngulang. Karena lulus itu bukan perkara siapa yang paling cepat, tapi yang paling siap. Paling siap lahir batin. Siap lahir dan batin. Dan siap juga IPK-nya maksudnya. Ya sampai dia cepet tapi IPK-nya juga nggak mendukung. Betul. Ya sayang gitu ya. Selama masih ada kesempatan diperbaiki. Nah, kita sudah sampai ke tahapan tadi yang namanya TKB. Lalu sudah wawancara. Nah, di sini wawancara nunggu lagi. Iya. Nunggu hijau nih ya. Nunggu hijau. Habis itu apa lagi? Biasanya seingat saya habis wawancara tuh medical check up nggak sih? Iya. Medical check up. Durasinya berapa lama? Masih coba lihat contekan lagi. Contekan, Pak. Tadi tanggal 22 itu wawancara. Diumumkan lulus tanggal berapa? Diumumkan tanggal 29. Seminggu. Oh, 22 sampai 29 ya, seminggu. Diumumkan kalau lolos wawancara.
dan layak ikut medical check up. Medical check up-nya kapan pelaksanaannya? Medical check up tanggal 7. Seminggu lagi. Oh, artinya sejak diumumkan sampai pelaksanaan kurang lebih seminggu. Jadi dari wawancara sampai medikal itu kurang lebih 2 minggu jadinya. Nah, jadi sahabat semua nggak perlu khawatir. Ini banyak yang khawatir nih Mas Mirza. Nanti kalau seandainya saya lolos, saya posisi jauh nih, saya kerja soalnya di ujung kulon sana gitu. Kurang siap Gimana caranya? Ternyata ada waktu satu minggu. Nah, ingat nggak waktu itu medical check up-nya di kota mana Mas Mirza? Di Surabaya, Pak. Surabaya. Kenapa tiba-tiba dikasih Surabaya? Kira-kira tahu nggak? Waktu itu domisili kerja di Mojokerto. Mojokerto. Waktu masukin datanya Mojokerto. Domisili saat ini atau domisili asal di situ tulisannya? Domisili saat ini. Saat ini. Oke, bener ya. Sahabat ya. Jadi ini banyak juga yang nanya sama saya nih. Pak, untuk lokasi medikal itu di mana sih? Nah, pengalaman saya juga nih Mas Mirza juga menyampaikan, biasanya panitia akan menempatkan di mana kita menulis alamat saat ini. Nah, dicari kota terdekat dari situ. Betul. Nah, kalau seandainya Mojokerto, yang terdekatnya Surabaya. Kota besarnya ya. Jadi yang itu memang diselenggarakan gitu. Iya, Pak. Nah, berarti waktu itu Surabaya, hari kerja, hari libur? Hari kerja. Waktu itu minta izin atau cabut cuti? Izin cuti, tapi nggak izin karena MCU, Pak. Iya, biasa seperti itu. Karena belum resign kan? Belum resign. Oke, jadi ya strategi ya, sahabat semua. Jadi karena kan nggak online lagi. Kalau medical check up kan nggak mungkin online. Mau nggak mau datang ke sana. Bahkan online juga waktu hari kerja, Pak. Hari kerja juga? Iya. Terus gimana izinnya itu? Sama izin. Waktu itu karena saya masih menjomblo, jadi saya izin lamaran lah, apalah gitu. Nggak boleh dicontoh kalau bohong ya. Tapi itu salah satu tips ya, Pak. Izinnya itu lamaran. Karena iya betul. Karena memang kadang kita ya menggunakan kayak ini ya, kayak green card-nya kita ya, kartu hijau kita yang kita punya, ya kapan lagi kita butuh apa ya, kesempatan untuk bisa, ya bukan berbohong sih, tapi mau tidak mau agar diberikan kesempatan gitu ya. Ada 2 alasan waktu itu yang saya siapkan. Apa tapi itu? Mungkin kalau ini nggak siap di-cut nggak apa-apa. Satu itu izin apa? Lamaran. Iya. Yang kedua izin kakek meninggal. Tapi emang udah meninggal. Juga nggak pernah contoh ya. Nggak. Jadi tapi benar. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau saya dulu, saya ingat saya kerjanya lebih parah Mas Mirza enak di Mojokerto, tesnya Surabaya. Yo. Saya kerjanya di Papua. Tesnya di Sulawesi sana, bayangin Papua Sulawesi berapa jauh coba, dan saya harus melewati hutan, samudra. Nah, izinnya ya sama. Jadi tapi enggak, karena waktu itu memang saya punya jatah cuti, ya saya cuti biasa. Ditanyain urusan keluarga. Nah, karena saya waktu itu bukan online tapi offline, cuti pertama aman. Ya, tes kotes ya. Makin sering. Dan besok 2 minggu besok kok minta cuti lagi. Oh, urusan keluarganya belum selesai, Pak. Sudah. Pas yang wawancara selesai, medical check up, kok cuti lagi? Kali ini udah dicurigain ini. Pak, maaf saya ada sesuatu, urusan penting banget. Kamu nggak bisa cerita sama saya sampai segitunya, atasan saya ya. Nanti saya cerita deh, Pak. Akhirnya pas yang terakhir adalah ketemu untuk pamitan. Tapi itu penting, Pak, buat yang pekerja itu referensi apa ya, cuti apa ya, cuti apa itu yang nggak dosa dan nggak bohongin. Kalau mendapatkan atasan yang enak ya cukup bilang urusan keluarga selesai. Ya, Pak. Tapi bagi atasan yang mungkin, karena gini, kenapa beberapa atasan, ya karena saya atasan ya. Kita selalu menanyakan agak detail karena kadang seperti ini. Jika suatu waktu ada kondisi emergensi yang kita butuh untuk menghubungi kalian gitu ya. Jadi kita perlu mikir, oh iya dia ini kan izin lamaran ya. Khawatir nanti ganggu. Nah, jadi ya udah yang lain dulu deh. Nah, kayak gitu. Makanya kita perlu agak detail nih, cutinya cuti apa gitu. Bukan karena apa-apa, bukan kepo juga, sudah seperti itu ya. Oke. Itu medical check up di Surabaya. Ingat rumah sakit apa? PHC. Oh, PHC Surabaya. Memang kerjasama dengan Pertamina ya. Nah, selengkap apa tesnya waktu itu? Lengkap banget. Sampai hal-hal yang di dalam diri kita yang harus dikeluarkan dites juga. Dites semua. Oh, oke.
Artinya nggak ada yang terlewat sedikit pun. Nggak ada celah. Nggak ada celah, jadi semuanya dites. Nah, itu dia sahabat semua. Jadi memang susah ya. Kadang kita tadi ya udah cerdas, kotesnya bagus, bahasa Inggrisnya jago, public speakingnya apalagi, wawancara itu menguasai, tidak ada yang kurang apapun. Ternyata sakit paru-paru gitu. Gagal juga akhirnya. Karena memang ya mau nggak mau harus imbang ya. Betul. Di saat memang kawan-kawan sahabat semua jago di semua bidang, jangan lupa kesehatannya juga dijaga. Nah, tesnya semua mungkin diperinci, udahlah semuanya gitu semua ya. Makanya, ya. Semuanya. Nah, waktu itu Mas Mirza di Mojokerto ke PHC, Surabaya kan lumayan jauh ya. Iya, Pak. Ada tips juga nggak? Oh, iya. Berarti udah masuk ke tips. Karena kalau mau saya tanya ini, kita sudah sampaikan tesnya semua. Iya. General. Jadi kawan-kawan bayangkan aja semua tes medical check up itu diambil oleh Pertamina. Pokoknya kalau ada yang nanya, ada tes ini nggak? Pasti ada. Saya juga ngalamin. Karena saya ikut tes Pertamina lumayan complicated dan itu ya bisa seharian. Betul. Bisa seharian. Jadi apalagi kalau saya banyak kandidat ya. Nah, itu bisa menghabiskan waktu seharian. Bahkan saya pernah agak lama gara-garanya salah satu kandidat ini sangat grogi ya. Jadi waktu treadmill, ada treadmill kan ya? Ada treadmill. Belum apa-apa itu ininya jantungnya sudah gini. Baru naik ke atas treadmill sudah berstop dulu, dikasih istirahat. Kita nunggu lagi, naik lagi sama. Nah, itu juga ternyata butuh mental ya, butuh mental. Nah, terkait persiapan. Nah, tipsnya apa nih untuk tes kesehatan? Tips yang pertama, kalau waktu itu saya modal optimis, Pak ya. Jadi setelah saya melakukan wawancara TKB ya bener ya. Setelah saya wawancara TKB, saya nggak menunggu pengumuman. Oke. Saya langsung genjot untuk olahraga, memperbaiki diri, maksudnya kesehatan ya, dari pola makan, dari hal-hal apa yang harus dikonsumsi yang bagus gitu. Waktu itu kalau terkait konsumsi itu yang saya fokuskan, Pak ya. Karena hati-hati menyebut merek ya. Oh iya. Karena waktu itu saya pokoknya udah ada pengalaman gagal juga di salah satu perusahaan BUMN juga gitu. Saya waktu itu fokus di olahraga, jogging ringan aja, ringan setiap hari, paling 1,2 kilo, 2 kilo gitu. Ringan tiap pagi, sama saya selalu mengonsumsi susu naga. Susu naga sama salad buah. Itu kalau waktu dulu setelah saya wawancara, kalau dibuka kulkas saya isinya itu gitu. Full. Iya, memang harus digituin. Dan ini ya Mas Mirza, artinya tadi Mas Mirza sampaikan tidak harus nunggu diumumkan lulus MCU. Betul. Tapi di saat sekarang sudah masuk proses ya sudah mulai hidup sehat. Mulai dibiasakan, larinya dibiasakan. Enggak tiba-tiba besok medical check up sekarang lari, enggak gitu ya? Enggak akan ada ngaruhnya sama sekali. Satu minggu doang enggak ngubah. Jadi sebaiknya apalagi sekarang sahabat semua yang sudah memang mengikuti tahapan, sebaiknya sudah mulai. Udah mulai dibiasakan. Iya, harus optimis. Harus optimis, yakin sampai tahap situ. Oke. Perlu kayak apa ya, suka katanya minum air banyak. Pasti ya, dibiasain ya. Jadi minum susu naga. Susu naga susu apa sih? Susu naga, ini Pak yang putih. Oh iya. Naga. Kan nggak boleh nyebut merek ya. Susu naga, salad buah, air putih itu wajib banget. Walaupun sebenarnya susu naga itu belum ada penelitiannya ya. Saya coba nyari ini apa sih manfaatnya. Mungkin hal yang dia bikin mahal itu kan karena naga susah dicari. Oh ya, karena naga. Nah, terus minum air putih. Kalau yang tidur cepet, yang punya kebiasaan merokok mungkin mulai dikurangin. Mulai dikurangin, istirahatnya yang cukup, olahraga, makanan yang sehat, ya seperti itu. Perlu nggak sih kayak tes pribadi gitu ya, tes awal gitu, boleh nggak sih kira-kira ya? Karena waktu itu saya ada masalah tadi yang pernah gagal di salah satu BUMN. Otomatis kalau saya modal nekat langsung tes, pasti meskipun saya sehat, ada nih Pak perasaan, aduh saya sehat nggak ya? Jadi ketika saya tes ada deg-degan, ketika tensi juga tinggi, ketika treadmill juga udah deg-degan gitu. Saya dulu mengakali dengan cara tes mandiri. Saya tes mandiri. Oh, ada tes mandiri. Saya ngelakuin sendiri, bayar itu sendiri. Pada saat Mas Mirza diumumin lulus MCU atau sebelum? Itu ketika ingat nggak? Sudah
Sudah? Nah, ya, udah yakin ya? Udah yakin. Oh, tapi tahu durasinya masih agak, kan lebih seminggu tadi ya? Oke, dilakukan tes mandiri di rumah sakit yang sama atau berbeda? Beda, di lab-lab lokal. Lab-lab lokal. Tapi tidak selengkap, kan belum tahu ya tesnya apa aja ya? Apa aja waktu itu yang penting, yang Mas Mirza perlu tahu? Concern waktu itu karena emang nggak pernah ada riwayat penyakit dalam Pak ya. Jadi kayak USG gitu nggak pakai. Terus tes jantung tetap pakai tes jantung. Iya, karena kita nggak tahu ya. Betul, gula darah lengkap, kolesterol lengkap. Terus apalagi tes fisik, gigi. Kalau misalkan ada waktu buat scaling, di scaling dulu. Scaling dulu ya. Scaling dulu. Kalau emang ada waktu di scaling. Untuk gigi, apalagi ya paling itu sih Pak. Secara general lah ya. Ini apa namanya, urin. Sebenarnya inti gini ya, bukan masalah kita melihat hasil, tapi hasil benar juga. Tapi di saat kita tahu bayangan hasilnya itu membuat kita lebih percaya diri. Betul, gitu ya. Itu penting banget. banget. Itu penting banget. Jadi mental kita agak, karena terutama bagi kita yang jarang medikal itu kayak sesuatu, aduh nanti temuan apa ya, ada kekhawatiran gitu. Itu. Oke. Nah, setelah medical check up, nunggu hasil, apakah ini tes terakhir? Kalau untuk, karena saya yang waktu itu lamar BPA ya Pak ya, di posisi BPA itu tes terakhir Pak. Itu tes terakhir? Tes terakhir. BPA itu artinya jalur yang D3 ya? D3. Itu tes terakhir, artinya setelah medical check up, kalau lolos berarti diterima? Diterima. Oke. Emang ada beda dengan yang lain? Kalau yang BPS itu ada wawancara top management lagi. Oh, setelah medical check up ada undangan untuk interview kembali bersama top management. Dan itu offline. Itu offline? Oh, diundang, dipanggil langsung? Dipanggil langsung. Oke. Itu di periodenya Mas Mirza? Di periode saya Pak. Oh, di kita siapa yang itu ya? Yang terima Mbak Retno bukan? Mbak Retno. Mas Ridwan itu Mas BPS. Ridwan. Itu BUMN bukan kayaknya ya? Bukan. Oh, itu yang sendiri, Pertamina. Tapi waktu itu ada memang yang khusus BPS-nya juga. Khusus BPS. Oh, itu diundang offline dengan top manajemen. Iya. Cuman mungkin ada case-case yang lain top man online Pak ya. Cuman waktu itu yang saya ketemu di MCU itu mereka jadi nggak nunggu pengumuman MCU nih Pak. Oh, langsung. Ada yang hari ini MCU, lusa itu udah panggil. Top artinya satu paket ya. Satu paket. Jadi MCU dan tidak menunggu hasil MCU ini bagus atau enggak, tetap langsung ada interview bersama top manajemen. Karena periodenya FHC itu kan waktu itu kan kebut Pak ya. Iya. Jadi kalau yang periode BPS-nya sendiri tuh masing-masing. Jadi kayak MCU dulu baru top man gitu. Kalau yang kemarin jadi satu. Ijonya sekali. Dan terakhir ya udah baru ijo semua total. Oke. Ini luar biasa Mas Mirza. Nah, tapi sahabat semua pasti pengen tahu ya. Setelah misalnya lulus nih tahap akhir dinyatakan memang diterima. Nah, apalagi yang harus diikuti? Misalnya, sudah harus apa sampai gitu Mas Mirza? Setelah lulus itu masih panjang ya Pak rangkaiannya. Oh, ada lagi? Lulus itu masih kita ada inaugurasi dan juga bela negara. Inaugurasi dan bela negara itu sudah dikumpulin semua. Sesuai dengan perusahaannya. Itu sudah di-handle oleh Pertamina. Di-handle waktu itu BUMN. Jadi BUMN dulu. Jadi semua. Semua. Artinya masih gabungan dengan perusahaan-perusahaan lain. Itu namanya apa? Bela negara. Itu di mana? Di kota mana? Waktu itu di Bogor, Pak. Di Bogor. Kayak ini ya, kayak militer gitu ya? Di Pusdikzi Bogor waktu itu. Berapa lama itu? 1 minggu. 1 minggu. Oleh angkatan gitu ya? Angkatan. Oh, di Pelontos gitu? Di Pelontos. 1 minggu? 1 minggu. Dan itu gabung semua? Waktu itu dipecah Pak. Jadi karena waktu itu kan lagi banyak banget kan. Rame. Jadi ada yang di Jakarta, ada yang di TNI yang lain. Betul. Gitu. Oh, dibagi-bagi. Dibagi-bagi TNI. Tapi tetap di mix, dicampur atau Pertamina dicampur waktu itu Pak. Dicampur. Cuman Pertamina pasti di TNI ini gitu. Oh. Jadi, iya. Pengelompokannya by instansi. Gitu. Oh, per instansi. Tapi iya, maksudnya per instansi tetap dalam satu ya. Dalam satu. Oh, itu 1 minggu. 1 minggu. Itu nggak ada lagi lulus nggak lulus ya. Pokoknya tetap ya bisa jadi ya. Bisa penilaian jadi, ya. Bisa jadi. Oh, jadi penilaian.
Betul. Oke, setelah itu apa lagi tahapannya? Setelah 1 minggu dikumpulin sehari sama Pak Erick Thohir di Jakarta, itu baru kerasa Oh, banget. ketemu Pak Erick Thohir? Iya, euforianya itu luar biasa. Karena semua ya. Semua. Apalagi kalau nggak salah Mas Mirza Tenis ini indoor Jakarta. sama ini ya, Mas Mirza itu program awal bukan sih? Program awal. Pertama ya? Iya, sebelumnya udah ada mungkin tapi tidak Nggak segede ini. Perusahaan yang terlibat juga nggak sebanyak itu. Itu dikumpulin di mana waktu itu? Di tenis indoor Senayan. Tenis indoor itu. Beliau memang sering di sana sih ya kalau bikin event ya. Nah, di sana kumpul semua. Setelah bela negara atau sebelum bela negara? Itu setelah bela negara. Setelah bela negara kumpul semua. Ngapain aja di situ? Ada konser-konser, ada beberapa Pokoknya refreshing lah ya. Dari ini kita nyiapin Yel-yel. yel-yel, atraksi gitu. Dari tiap TNI itu diadu nanti. Oh, dari TNI Bogor, TNI ini, TNI ini gitu. Nggak ngeliat instansinya. Nggak ngeliat instansi. Oh, tapi yang mana per cabangnya gitu ya. Betul. Oh, seharian. Sehari. Nah, setelah itu baru tahapannya ke perusahaan. Baru itu diserahkan ke perusahaan Ke masing-masing. perusahaan ada penerimaan. Setelah handover dari FHCI ke perusahaan. Oke. Arti tetap ya, walaupun sudah diterima tetap FHCI dulu, masuk ke dalamnya, nanti ngikutin kegiatan bersama BUMN. Setelah bela negara dan sebagainya baru diserahkan ke perusahaan. Baru ngikutin programnya perusahaan. Betul. Program perusahaannya ada apa aja? Kalau kita di Pertamina kan namanya BPA, program pendidikan BPA itu Pak ya, selama 6 bulan. Oh iya. Selama 6 bulan itu terhitung dari awal kita bela negara itu udah dihitung 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan. Dihitung awal ya? Iya, dihitung awal. Oke. Jadi waktu itu dibagi 3 bulan pertama itu in class. Classroom. 2 bulan pertama classroom. 4 bulan di OJT di lapangan. Oke, 6 bulan totalnya. 6 bulan. Nah, jadi ada classroom, ada OJT, di sini penilaian. Iya, dan itu waktu yang paling melelahkan dan paling panjang, Pak, karena kita sudah melepas perusahaan yang lama, kita mempertaruhkan di 6 bulan awal itu. Belum digaji ya? Sudah, gaji pendidikan. Gaji pendidikan. Ya, uang jajan lah gitu ya. Jadi artinya baru kerasa banget tidak ada gaji di situ gitu ya. Walaupun ada cuma uang saku doang. Itu selama 6 bulan. Iya. Waktu itu Mas Mirza ingat dapat OJT-nya di mana? Waktu itu OJT di Field Cepu. Di tempat. Di Cepu ya. Iya. Dan penempatannya sama. Penempatannya alhamdulillah di tempat Cepu juga. Di itu ada proses penilaian selama 6 bulan itu? Ada Pak, ada penilaian individu. Jadi kita bikin semacam penilaian per bulan dari mentor dan juga di tugas akhir itu namanya KKW. Kertas kerja wajib. Di situ kayak kita skripsi gitu ya. Jadi ada kayak mengangkat topik tertentu, nanti dipresentasikan, dinilai. Baru dinyatakan lulus tidak lulus. Betul Pak. Itu sangat sangat ini ya, emosional ya waktu itu. Karena 6 bulan itu menggantungkan nasib istilahnya. Iya, karena bener-bener nasib itu memang ada di situ gitu ya. Akan jadi apa setelahnya gitu. Dan ada yang gagal waktu itu. Ada yang gagal? Ada yang gagal. Di angkatannya Mas Mirza? Iya. Tapi di penempatan sama beda? Beda. Jadi belum sampai penempatan. Jadi gagal di in class. Di in class. Iya. Ada bikin masalah pribadi atau seperti apa? Iya, masalah. Jadi benar-benar tuh kalau emang kita mungkin agak flashback setelah kita pengumuman itu kita ada kontrak selama 6 bulan, penjelasannya peraturan ABCD. Ada yang harus ngikutin. Jangan sampai melanggar. Kalau emang itu udah diaturin, jangan sampai melanggar. Jangan melanggar, jangan seenaknya ya. Oke. Dan artinya belum tentu ya, walaupun sudah mengikuti tahapan panjang banget, sudah bela negara, sudah ketemu Pak Erick Thohir, tapi pada saat masuk perusahaan ya belum tentu bisa diterima secara penuh juga. Betul. Karena ada kontrak 6 bulan mengikuti program pendidikan. Ada aturan-aturannya, jika melanggar ya resikonya dikeluarkan. Gagal gitu ya. Dan itu terbukti ada yang mengalaminya gitu ya. Ada proven. Oke. Sip. Luar biasa Mas Mirza, ini 1 jam gitu. Gak tahu nih apakah nanti akan saya pecah atau enggak, nanti kita lihat ya. Yang penting ini sudah dapat, banyak sekali yang sudah menunggu obrolan ini. Jadi pastinya sangat bermanfaat. Ya kita niatnya semata-mata mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan testimoni lagi Mas Mirza. Terima kasih banyak. Sambil saya siapkan tadi yang foto Pak. Oh iya. Saya share sengaja, saya bikin khusus. Mungkin sebenarnya belum ada ya Pak ya. Jadi ada detail-detail tanggal yang historis. Mungkin 2022
tapi mungkin bisa jadi referensi. Referensi. Jadi tadi sudah sempat kita tayangkan beberapa fotonya ya, flowchartnya. Nah, ini nanti saya coba liatin lagi, ada flowchartnya. Kawan-kawan di situ bisa lihat seperti apa versinya tahun 2022. Nanti bisa lihat lagi di 2023 mungkin ada hal yang sama gitu. Pastinya nggak jauh beda. Walaupun berbeda ya sedikit paling. Ekspektasi tanggal itu penting. Yes. Karena untuk mempersiapkan diri. Banyak sekali, kok nggak dijawab-jawab. Ada nggak sih yang misalnya dia nggak lulus tapi nggak dikasih tahu? Ada ya tetap ya. Dikasih tahunya tuh ketika program ini selesai. Iya. Bahwa Anda dinyatakan tidak selesai. Makanya pentingnya join di Telegram, Pak. Oh, ada. Iya, biar kalau yang lain udah pengumuman ini kita nggak ada. Dia udah tahu. Oh ya, berarti udah siap-siap lah gitu. Gak usah juga ngotot. Saya belum dikasih tahu kok. Mungkin masih ada kesempatan harapan. Yang lainnya udah medical check up. Sudah selesai. Ada juga yang nanya satu lagi, Mas Mirza. Dia sudah lulus sampai misalnya tahapan ini, mungkin nggak sih kalau seandainya dia gagal itu artinya dia benar-benar gagal, mungkin nggak ada dipanggil lagi suatu waktu gitu? Tergantung programnya ya mungkin ya? Tergantung program, cuman waktu itu emang ada teman yang sharing ya Pak ya? Itu Pertamina, kan Pertamina banyak anak perusahaan ya Pak ya? Ada Pertamina A, itu teman saya gagal di akhir, di wawancara terakhir. Nah itu kebetulan ada PT Pertamina lain yang membutuhkan cepet langsung diambil dia. Langsung. Tapi tetap butuh wawancara akhir. Cuman itu karena tergantung usernya lagi. Nah, sahabat ya, jadi biasanya kalau sudah masuk tahapan akhir baru datanya di-keep. Terutama kalau seandainya kita nggak lolos di interview nih. Kan kalau yang interview itu kan user ya. Kadang dengan user ini nggak cocok. Tapi siapa tahu dengan user yang lain cocok. Jadi datanya di-keep belum tentu. Walaupun gagal di periode ini, ya nanti siap-siap aja bisa jadi dipanggil di ada rekrutmen yang lain, dites lagi tapi interview dengan user yang lain. Siapa tahu cocok. Itu juga paling sering terjadi hanya di Pertamina. Perusahaan lain juga sering memanfaatkan kondisi itu. Oke. Emailnya juga ya? Harus inget tiap hari loginnya apa, passwordnya apa, di scroll. Saya pernah itu ada yang ngalamin sampai nangis-nangis mau ngadu ke saya, ya apa boleh buat. Gara-gara telat ngecek email. Itu paling sayang sekali. Jadi ada dua orang nih, satu telat ngirim email baru baca, ternyata kemarin harusnya dia tes. Wassalam. Cuma gara-gara ya melupa. Nah, yang satu lagi adalah dia sudah dapat jadwal, sudah tahu jadwalnya A, tanggal sekian tes, tapi ternyata ada email susulan, perubahan jadwal, dan dia nggak ngecek itu, dan ternyata dia dipercepat pada saat dia online di situ, waktu Anda sudah habis, bingung, dicek email ternyata jadwal dia udah berubah. Dan pengumuman itu random Pak. Random iya. Saya pengumuman akhir MCU itu jam 12:30 pagi, dan harus verifikasi dokumen jam 7 paginya. Wow, nah. Sampai seperti itu kan mepet banget ya. 12:30 pagi verifikasi dokumen jam 7. Ya. Nah, jadi memang kawan-kawan sahabat semua harus siap dengan kondisi apapun. Oke, kayaknya cukup dulu kali ini. Nanti kalau ada request lagi, sahabat tinggal silakan komentar atau pengen bahas apanya nanti bisa kita detailkan satu persatu ya. Sekarang secara general kita penuhin permintaan sahabat Tembikar. Kita podcastkan kali ini, mudah-mudahan ini membantu. Amin. Dan bagi yang lolos sampai tahapan sekarang, selamat. Mudah-mudahan terus berlanjut. Bismillah PKB. Semangat hijau. Semangat Bismillah hijau terus. semangat Bismillah hijau terus. Dan sampai juga bergabung di perusahaan idamannya. Amin. Bagi yang belum, jangan patah semangat juga ya. Masih banyak kesempatan yang lain. Yang jelas pelajari, belajar dari pengalaman, hal-hal yang kira-kira belum terpenuhi segera dioptimalkan, dipelajari kembali. Siap? Terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Siap. Salam Tembikar. Salam Tembikar. Temu, bincang, dan karir. Dadah.